Sekarang tuh lagi hype banget soal, salah satu tempat yang gimana ya, katanya sih banyak yang melakukan ritual di sana. Kita sebut aja lah ya Gunung Kawi. Ini tuh netizen lagi banyak banget yang interest dan bertanya-tanya. Jadi sebetulnya ada apa di Gunung Kawi ini? Kenapa mereka itu banyak berbondong-bondong ke sana? Mau yang mana dulu nih? Sisi baiknya atau yang nggak baik? Mending kalau misalnya mau seru itu kita kuak dulu yang kegelapan ya. Oh iya, ayo yang kegelapan. Biar Ayo, membuka ayo. tabir gaibnya, biar orang itu, ini buat edukasi juga ya buat teman-teman ya. Maksudnya sebenarnya nggak boleh sih untuk diceritakan, cuma karena aku kan udah punya izin gitu ya. Udah punya izin dari sana, maksudnya dari alam itu untuk menceritakan kepada manusia kan biar tidak tersesat gitu ya. Mau tahu yang mana dulu? Ya itu, sebetulnya di sana tuh yang didatengin tuh siapa sih? Kalau yang untuk kegelapan ya, Heeh. itu yang aku tahu ya, dari mata batin aku nih, dari semua penglihatan-penglihatan gaib itu, kalau yang didoain sama orang supaya untuk duniawi, untuk kejahatan, kan ada ya yang kayak gitu kan, untuk hal-hal yang kurang baik lah gitu ya, kalau kita bilang, yang mengorbankan lah, ada yang diberikan itu udah pasti. Itu ada kerajaan sih, Say. Kerajaan. Iya. Kerajaan rupanya itu kayak raksasa ya, kita bilang ada buto gitu. Oh, buto. Iya, jadi berwujud berbulu gitu, Beb, kayak genderuwo. Nah, itu sejenisnya. Jadi dia asura itu di kahyangan merusak, tapi dia bisa memberikan kekayaan dan juga memberikan kesaktian gitu untuk orang yang memang kejahatannya itu udah sampai ulu hati gitu. Jadi mereka itu nggak serta-merta langsung dikabulin nih semua. Misalnya kamu kameramen apa ke situ ya datang ya, itu nggak semuanya diijabah gitu, nggak semuanya dikabulkan gitu. Jadi dipilih dulu kadar yang kebenciannya, kemarahannya, gimana dia liciknya gitu, kejahatan manusianya itu. Nah kalau hasrat itu dikendarai dengan kemarahan, itu mereka senang. Bahkan aku pernah ya ketemu ya, maksudnya dengan penguasanya itu, aku nggak bisa sebutin namanya. Intinya dia itu raksasa, Beb. Ke aku tuh kayak mereka tuh nawarin sih, maksudnya aku mau bersekutu enggak kan gitu kan, karena mereka tahu batin aku terbuka. Jadi untuk bisa masuk ke sana itu batin kita harus bisa kebuka dulu. Bukanya bukan abal-abal, bukan maaf ya, indigo yang cuma nanggung-nanggung gitu. Jadi inti dari kebatinan itu harus terbuka. Jadi nggak bisa cuma abal-abal, cuma dibisikin jin doang, cuma dilihat lewat mimpi, cuma sekilas gitu. Harus ada kenyataan yang dimana mereka itu mengundang kita, Beb, gitu. Nah yang aku rasakan sebagai aku praktisi ya sekarang, mereka itu mengundang dari kerajaan manapun, dari apa ya kita sebut ya, dari sumber kegaiban apapun itu mengundang. Jadi kalau orang udah terbuka mata batinnya itu otomatis tuh bisa yang tadi itu kan kerajaan buto, kerajaan apa ini itu gitu. Jadi di alam gaib itu jin sih sebenarnya itu ya. Itu kita harus bisa dulu. Nah, masuk lagi ke yang tadi. Jadi buto ini menawarkan kekayaan. Ke aku pernah nawarin, katanya aku pengen gak merah delima gitu kan dari alam mereka gitu ya. Pusaka lah ini, Beb. Ini merah delima ini kan dicari-cari nih sama semua dukun ya, maksudnya paranormal praktisi di seluruh Nusantara lah gitu ya. Yang KW banyak, jin-jin biasa. Nah kebetulan datangnya aku yang pemimpinnya itu, ya. Jadi satu penjaga gerbangnya, yang kedua itu dia memang kalau kita bilang pentolan lah, pentolan Jenderalnya. Yes, betul. Jadi dia yang suka dinantikan orang-orang gitu. Jadi orang-orang ini maharin gede banget, segala motong, sorry ya, ini aku bukannya ini ya, kita segala motong hewan A, B, C, D sampai Z supaya hanya bisa bertemu itu gitu. Cuman gini, dia nggak mau kalau orang yang terlalu serakah gitu. Oh justru nggak mau sama orang yang terlalu serakah? Mau. Jadi mereka itu, jadi gini ya Beb ya. Jadi di dalam kerajaannya itu ya yang aku lihat nih, ini pasti kalau yang sama dengan aku ya, maksudnya udah sampai tahap itu makom ya, maksudnya tingkatan tersebut itu pasti tahu kalau di kerajaannya itu Beb waktu kita masuk itu ada penjaganya. Jadi dijaga di situ oleh dua sosok ya besar, dan kita tuh dibawa tuh ke dalam ruangan yang dimana ini Beb, nama-nama prem yang udah membuat perjanjian. Berikut maaf tumbalnya. Apa kamu bisa memberikan apa? Itu ada harga yang harus dibayar. Jadi gini kata buto tersebut ya, kata Raja Asura tersebut ngomong ke aku. Jadi
saya simpan kebaikan orang, saya simpan niat-niat busuk mereka di dalam prem ini, katanya gitu. Jadi supaya kamu itu tahu bahwa manusia-manusia itu senang nih dengan keserakahan gitu ya. Nah, sedangkan di dalam hati saya tidak suka dengan keserakahan orang gitu. Jadi ya gitulah Beb, ya kurang bagus sih sebenarnya. Jadi dia kabulkan tapi dia juga kan minta gitu. Benar. Jadi caranya tuh beda-beda Beb. Jadi satu prem ini nih, maaf ya, yang satu ini tuh khusus janin, memberikan janin gitu ya. Itu ada kriterianya Ada gitu. Beb, ada tulisannya A binti C misalnya, atau A bin C gitu ya. Itu ada Beb, alamatnya, wetonnya, terus dia ada di bawahnya, dia janji memberikan nyawanya sendiri, dia janji memberikan janinnya, dia janji untuk hubungan intim dengan orang random, itu ada. Jadi pesugihan itu cuma jalan untuk menuju kekayaan dengan metode dan media yang berbeda-beda gitu. Waktu itu ada yang minta aku buat nganter dia menembus alam tersebut, ya kejahatan lah intinya. Intinya dia itu buat balas dendam gitu kan di kampungnya lah, intinya dia dilecehkan apa. Itu laki-laki Beb, sampai nangis ke aku, 45 tahun umurnya, aku inget banget. Masih ada SMS dan WA-nya juga. Dia tuh nangis-nangis waktu itu ke rumah aku. Intinya ingin dibantu, ingin dibukakan lah itu gerbang gaibnya tersebut. Karena tadi Beb kan, aduh, nggak semua orang itu Beb, bener. Ya kalau yang abal-abal, sorry ya, maksudnya hantu-hantu TPU gitu doang kurang Beb. Jadi duniawi, kamu gimana nih caranya biar supaya maksimal gitu. Soalnya kalau di sana nggak berguna. Jadi tingkatannya gitu kan. Jadi yang didapatkan orang itu juga apa kan gitu. Jadi kalau sekarang cuman ya elah seperak dua perak doang kan gitu kan. Sorry, korupsi cuman kayak berapa juta, puluh juta, ratus juta, ya elah be aja banget. Coba kalau triliunan kan gitu. Dia menjanjikan itu gitu. Dan itu benar kenyataan. Tapi komitmennya begitu ya Beb ya? Iya, tadi caranya beda-beda. Kan kamu sanggupnya apa, dan memang setiap orang beda gitu. Kalau waktu dulu kalau misalnya aku mau, itu harus jadi permaisuri dia gitu. Ya itu kan harga yang harus aku bayar dong untuk sebuah, ya itulah pokoknya. Sa aja sih buta ijo. Lihat yang bening langsung pengen dijadiin permaisuri. Mereka nggak semua perempuan digituin, maksudnya mungkin ada kriteria ya yang bukan sekedar cantik saja lah ya. Iya, adalah X factor yang nggak tahu lah kita itu apa. Aku juga nggak tahu, nggak dibukain tentang hal itu, pengetahuan itu. Cuma yang tadi aku ceritain, yang setahu aku tadi kayak gitu. Jadi Beb dipajang semua Beb niatnya. Katanya dia di ini, di itu sama orang, dihina, dicaci maki, nggak dianggap apa. Dia ingin jadi kaya kan, tapi dia nggak sayang tuh misalnya sama anaknya. Ya udah diberikan lah, diambil ya. Atau bisa jadi dengan cara penyakitan. Sorry banget ya. Aku bukan ini, aku kan sering tuh ngebahas di podcast aku yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa kalau orang yang bersekutu dengan ular gitu Beb, itu tuh pasti akan penyakitan, ada benjolan. Jadi dilihat dari sisi medis, Anda itu ada daging jadi, sel yang tumbuh sangat pesat gitu ya. Tapi itu kalau di dalam kacamata aku udah bersekutu itu dia, nggak sadar gitu. Dia pasti ada tuh ngomong sama dukun atau praktisinya atau guru spiritual yang dia bilang atau apalah pokoknya itu ya yang dia tuakan gitu di sana. Aku tahu semua orang yang seperti aku lah gitu ya Beb ya, mungkin bisa dibilang paranormal lah gitu ya. Itu pasti akan bagaimana nih caranya supaya aku bantu dia gitu. Tapi aku bantu dianya mereka tadi kan nggak sadar kalau namanya orang tadi udah diberikan gitu ya, di apa kita bilang ya, udah diakadkan lah, akad gaib gitu Beb. Jadi udah di bahasa ini baiat, udah dimasukin ke dalam perjanjian itu gitu. Dan itu nggak bisa dilepasin dengan cara apapun. Nah itu juga nggak bisa dengan cara orang-orang yang ajar cuma ruqyah biasa gitu, nggak bisa Beb. Itu ada. Aku jadi keluar semua. Apa biar ada orang kalau yang mau niat begitu mikir kan jadinya benar. Ada kuncian untuk melepas itu gitu. Oh, ada tetap. Iya, jadi simpul yang sudah terbuat. Misalnya dia nih tahu nih, nggak mungkin sih kalau dia nggak tahu sih. Aku yakin semua pasti tahu karena biasanya itu kan komunikasi lewat mimpi gitu. Ada jinnya itu ngomong, kamu mau nggak saya berikan keajaiban, kekayaan, semua yang kamu mau, ketenaran. Tapi saya nggak gratis, saya mau
sesuatu gitu. Saya mau anak kamu. Nah itu udah susah itu. Saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Oh sial, langsung apes itu nanti. Bisa kecelakaan, bisa hilang nyawanya. Karena tadi ini udah dipajang di frame ini. Makanya jangan main mahar-maharin aja. Maksud aku tuh kalau memang tidak berani, penakut atau tadi tidak mau menanggung resiko ya Beb. Saran dari aku tuh mending jangan. Iya. Ya udahlah. Ya enggak, cara lain banyak. Yang lain aja Nanti ya. konsul sama Nyai. Asik. Ya kan gitu kan maksudnya. Bener. Jangan yang ngapain gak sih lu gitu kan, jauh-jauh gitu kan, udah ngantuk-ngantuk kan nungguin ini itu. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang niatnya itu. Cuman kalau yang gres yang tadi aku bilang itu. Yang jelas yang kalau misalnya konsultasi nih ke dirimu Beb, akan diberikan masukan-masukan Solusi tapi yang bukan dengan cara tidak seperti semengerikan itulah gitu Beb. Oke. Pokoknya ada pasti selalu akan ada jalan keluar sih Beb. Maksudnya bukan aku sombong atau so iya ya, maksudnya bukan karena angkuh nih. Misal kamu datang ke aku nih, udah pasti kamu tahu kamu bakalan dapetin jalan keluar walaupun itu bertahap gitu. Sebetulnya ada dua sisi di sana, ada yang gelapnya, ada yang terangnya. Nah, kalau yang terangnya boleh dong, seterang benderang-benderangnya. Ada siapa, ada seperti apa sebetulnya? Kalau yang kebaikan Beb itu wujudnya selalu cahaya. Itu selalu cahaya dimanapun. Cahaya terang, cahaya putih, cahaya yang menyilaukan kayak cahaya lighting. Itu tiba-tiba akan selalu menjaga kamu dan memberikan tuturan-tuturan baik gitu. Nggak mungkin, nggak ada yang memuaskan ego gitu di sana gitu. Ya sosok-sosok baik banyak Beb. Banyak juga Iya, sebetulnya di sana. sosok-sosok yang memang tahapan itu gimana ya aku ngomongnya. Ntar bilang halo lagi nih. Udah tahapan malaikat angel gitu Beb, kita bilangnya. Oke. Itu terserah ya, maksudnya aku udah menembus ke alam itu, jadi aku karena kamu nanya kan, jadi aku ceritakan gitu. Itu orang-orang yang paham lebih hebat dari aku itu udah pasti bertemu dengan sosok-sosok seperti itu Beb di Meraga Sukma Astral Projection gitu. Oke, udah ke level itulah ya. Jadi sebetulnya di sana juga bukan, mohon maaf ya, ini ngomong-ngomong ini kan satu daerah Gunung Kawi spesifik nih kita bicara. Karena memang kan image-nya seolah-olah di sana itu kan datang untuk ritual yang Iya, yang tidak kegelapan baik tadi. gitu. Padahal yang ada. bagus-bagus ada dan banyak banget, bukan hanya di Gunung Kawi, dimanapun itu Beb tadi tempat-tempat Ada ya? keramat betul. Tapi by the way, jadi penasaran juga ya dalam kacamata dirimu yang memahami dunia spiritualis atau bisa dibilang yang astral itu. Kenapa di suatu daerah yang memang udah ada identik dengan ritual, sebuah ritual, padahal kan selalu ada dimanapun tadi ya, yang sosok putih itu. Tapi kenapa kayak seolah-olah kalah pamor gitu? Yang bagus-bagus ini, yang putih-putih ini, kenapa sih? Ya tersugesti aja lah Beb. Sekarang gini, kamu kalau dikasih jalan nih sama aku nih, mau yang lambat nggak Kak? Apa mau yang cepat? Ya pasti semua orang hawa nafsu Beb ya kan. Ini keinginan naluri manusia yang duniawi itu kan begitu. Jadi kalau untuk menahan diri dengan tadi ya, dengan berbuat kebaikan, dengan sabar, ikhlas, pasrah, tulus, itu kayaknya nggak ada manusia yang kayak gitu deh Beb. Pasti kan kita juga ada dong hasrat untuk gimana sih biar masalah itu selesai, biar cepat, biar aku tuh menemukan gitu kan solusi dan jalan keluar dari ini gitu. Itu. Berarti sebenarnya peran hawa nafsu balik lagi ya? Iya, jadi Bukan di diri soal manusianya brandnya. juga. Kan sekarang gini, aku sebagai penasehat lah kita bilang ya, nggak usah nyebutin yang aneh-aneh. Secara penasehat, aku kan nggak bisa maksa kamu juga Beb untuk jangan dong anak gitu ya, misalnya kamu nanti kamu ini lah, kamu kan juga punya hak, kamu punya uang, kamu punya resiko, kesanggupan yang akan kamu tahan itu gimana kan Oke. gitu. Kembali lagi ke si Aku juga niat manusianya nggak berarti. pernah memaksakan orang saklek gitu ya, kekeh gitu kudu harus gini harus gitu ya, enggak. Jadi aku juga kasih pilihan ke dia gitu. Oke. Tapi yang jelas sih kalau di aku kebaikan sih Beb. Cuman memang ada ya 1, 2, 3 orang lah yang gitu. Oke, Iya. paham. Itu memang bisnisnya juga serem. Baru kemarin tuh. Oke, masih berlangsung ya? Iya Yang masih itu. menerorin aku mulu, pengen dibantuin gitu. Oh maksudnya. alah, oke. Kalau yang itu kan kayaknya masih udah terlalu private tuh dengan project yang mungkin dengan kegiatan untuk sebagai penasehat itu. Cuman ini nih Bisnis sih Beb, bisnis. Iya, lebih ke bisnis. jualan aja. Oke, nah ini soal Gunung Kawi ini kan lagi santer juga nih nyebut beberapa artis. Aku punya challenge buat kamu. Oke. Biasanya kan gini, dunia artis juga kan
apa ya, deket dengan keglamoran. Mesti good looking, mesti menarik. Tidak semua kan package-nya itu seperti Anda ya. Saja deh terus. Jadi aku mau challenge sobat si Bebeb Si gemoy ini ini. untuk ngelihat beberapa artis yang mau aku liatin ini ya. Ada beberapa. Dan menurut kamu, apakah dalam tubuh si artis ini ada sisi-sisi mistis atau non medisnya nggak? Contoh, kalau soal penampilan mungkin menggunakan susuk seperti itu, atau setidaknya pernah berurusan dengan hal seperti itu. Aku tidak bisa nyebut nama dong, tidak bisa. Ini tuh sosok perempuan, dia itu penyanyi dan sekarang juga jadi salah satu pejabat ya. Aku gak bisa sebut lembaga karena nanti terlalu ketahuan. Cuman penuh kontroversi. Waduh, Siap? seru banget. Iya, pakai dong. Pakai. Awalnya pemikat ya untuk sorry ya dulunya waktu mudanya ini kayaknya lifestyle ini tinggi banget ya. Jadi ya untuk merebut suami orang lah intinya. Itu memang ada sebenarnya ada di aku juga, cuma aku bukan yang untuk merebut suami orang, maksudnya biar cepet nikah gitu. Ya, jadi ini bentuknya susuk berlian itu aku lihat sih. Oh, di mana dipakainya? Di bagian pipi, dagu, sama alis ya ada ya satu. Itu soalnya glowingnya tuh beda. Bukan suntikan ya. Ini aduh harus aku ceritain dari awal. Oke, spill Jadi kalau untuk perawatan treatment kita di klinik ya itu cuma untuk kulit luarnya aja. Jadi nggak ada inner dari dalam. Nah kalau inner dari dalam itu harus pakai kayak gitu. berlian. Ya. 1, 2, Tiga 3 di alis. di ya. alis. Iya. Dan dia juga punya ritual. Cuma aku nggak bisa nyebutin ya ritualnya. Maksudnya itu lebih ke privacy juga ya. Cuman memang secara tampilan bukan cuma bikin menarik, tapi buat ngerebut laki orang. Dan berhasil ya. Dia udah merebut, terus kan dia jadi dikasih harta sama laki-laki loh sayang gitu, ngerti gak sih kamu? Iya Dan sih. dia juga kan ikut kaya, karena tadi modalnya itu kan dimodali dari laki-laki dulu gitu. Jadi kalau kita pengen cetar kan beauty and power, itu gimana nih caranya? Apakah kita independen diri sendiri atau suntik oleh laki-laki dananya gitu, injeksi dana. Berarti kesengsemannya suaminya saat ini itu memang ada Iya, pengaruh ikatannya itu dari situ. Coba, ini bukan bermaksud gimana. Ini ya random aja milih sobat ya. Ini juga penyanyi, tapi lebih dikenal sebagai produser ya. Sebetulnya ini ada kaitannya sama yang pertama. Cuman penasaran aja, karena cantik-cantik gitu. Aku suka gitu loh. Bagaimana menurutmu? Clean or ada juga? Ada sih ya. Hah, ada juga? Iya. Bukan susuk ya ini ya, lebih ke buka aura ya. Buka aura supaya dapat masa depan yang lebih baik. Kan sekarang kan jadi terbukti punya suami yang ajir banget beb gitu kan. Itu Ayo aku bisa. udah punya laki. Cuma ini nggak ke aku. Ini nggak ke aku. Cuma aku bisa bikin supaya kayak gitu. Gini? Iya. Oh my god, bisa ya. Iya. Dan emang bener ya Iya dong. ini. Kan targetnya konglo. Jangan yang bebe aja ya Iya kan? bener, konglo. Ini bukan konglo lagi, ini tuh udah kayak Apa? konglonya Ultra konglo nggak konglo. sih, bener. Premium ya. International. Iya. Bukan papa sugar lagi sih, ini udah Makanya kayak kan gini, laki-lakinya itu bengong. Itu cirinya, iya. Jadi selalu iya dan ya gitu. Iya sih. Diem aja, nggak pernah ada komen, nggak pernah bentak, nggak pernah apa itu. Iya lagi. Ini harapannya baik untuk masa depan dia lebih baik, untuk kehidupan yang lebih meningkat, dan dia bisa ngasih ke anak-anaknya itu dan menantu-menantunya. Nah, Iya lagi. jadi buat supaya harta itu dibagi, bukan cuma dia abisin sendiri gitu. Ya perempuan udah biasa lah beb treatment apa gitu kan. Iya. Ini kita jangan ini perempuan nih, tadi gue udah mention belum sih kalau ini Belum. perempuan? Ini perempuan sobat ya. Ternyata bukan susuk doang ya. Aura pun bisa sekenceng itu. mandi kembang sih itu seringnya. Iya, adalah berapa hari sekali. Sok lanjut. Ah, ini lagi viral juga ini. Bahkan dikait-kaitkan dengan satu daerah yang punya ritual. Lagi viral lah ini. Nah, ini gimana menurutmu? Mas, Oh, pakai susuk juga? Iya. Di mana aja? selain oplas ya, aduh jadi ngoceh deh kan gue. banyak artis oplas sekarang mah. Ya selain oplas itu kan hanya merubah luaran aja ya Iya, Beb ya. benar, Jadi benar, gini, inti yang manusia lihat dari diri kita itu sebenarnya bukan wajah atau luaran outernya aja, bukan. Kayak baju tuh outer bukan. Jadi
yang memancar dari dalam diri gitu. Nah, sedangkan aku lihat ini warnanya, energi dan auranya tuh cenderung keemasan ya, tapi tarikannya tuh kuat banget. Ini susuk emas sih aku lihat. Susuk Beda emas. ya. Jadi memang ini supaya awet muda lah dia. Makanya kan dia dideketinnya sama berondong-berondong mulu. Iya sih, bener. Dan memang bener awet muda sih kalau gue bilang. Tanpa dia oplas pun menurut aku tuh udah keluar gitu karakter dia gitu. Sayang banget ini. Sorry banget ya kalau aku lihat sih kayaknya ini gagal sih ininya. Jadi malah ya. iya, jadi nggak cetar gitu, nggak kayak diri dia dulu. Kalau diri dia dulu waktu masuk ke TV itu menurut aku cucok banget karena satu energi kuat ya Beb ya, dan muka asli. Jadi jin itu senang di dalam muka asli gitu. Jadi janganlah dirubah-rubah. Kalau menurut aku ya beda ya tiap orang gitu. Kita lanjut ya. Aduh, sobat nih kalau kalian tahu namanya, seru banget ini. Ada satu lagi nih, penyanyi perempuan eksis banget dan lucu juga orangnya. Gue sih personally suka. Nih gimana nih? Ini soalnya cantik juga sih menurut gue. Ada juga. Ini menyala sekali soalnya. Iya, ini menyala tuh. banget, cetar banget. Gitu. Di mana dan pakai apa? Ada sih Beb, ini kayaknya dikasih barang ya. Ada mustika sih yang aku lihat sini. Jadi ada cahaya yang bersinar gitu kan. Bisa jadi mungkin nih kalau dia show ya aku jadi cerita. Nggak apa-apa, banyak artis itu yang penyanyi saat kan dia banyak show ya, mungkin supaya lagunya itu kan menarik media gitu ya, netizen gitu ya. Ini ada sebuah benda yang dia harus bawa-bawa itu kemana-mana. Ini sebelum show itu ada ngebel dulu ke asisten para praktisinya supaya acaranya itu dilancarkan gitu Beb. Dan selalu viral dibicarakan. Betul. Dan selalu kontroversi kan, huru-hara terus, dan dia nggak perlu dia gerak, sebenarnya sensasi yang ngejar-ngejar dia gitu. Iya sih. Bahkan kan waktu itu kan gimana ya namanya? Apa sebut aja nggak apa-apa. Yang di huru-harakan itu ya, yang dulu-dulu itu kan itu masih tetap demen sama dia. Bahkan sekarang mantan suami dia kan keedanan lagi Beb. Sekarang masih malah ngedukun terus, cuman kan gagal karena kalah energi dengan cewek ini. Ini saatnya yang cowok. Ini sosok ini adalah penyanyi. Sekarang main film juga. Terus emang dari dulu juga kontroversial. Tapi yang jelas nggak pernah mati sosoknya. Entah mengapa kaum Hawa tetap ngefans. Cukup dong spillnya. Nggak perlu nama ya kan. Ayo kita cek. Bahkan aku sempat ngedenger dari kan jadi ya teman aku ada yang ngefans sama dia. Dulu. Wow, ada gangguan, tolong. Aduh, jangan-jangan dari orang yang gak demen nih. Apa ini ya? Tapi nggak dari pihak kamu apa pihak aku nih? Kamu deh kayaknya kerasanya nih. Udah skip. Yang tadi aja gimana? Kalau ini Chris. Oh, dia memang punya pegangan. Iya, Jaran Goyang sama Semar. Nah, itu Jalan Goyang sama Semar teh untuk pesona apa? Untuk kebirahian ya. Ini kan makanya dulu kan skandal ya. Iya, skandal. Terkait dengan itu juga sih. Iya, skandal dong dulu. Iya. Jadi gitu. Memang kalau yang untuk tadi ya, mungkin dia ini khusus cewek kali ya. Kan itu bisa pesona untuk banyak orang atau satu orang kan gitu. Jadi setelah memegang itu kan dia berubah tuh kan. Jadi kayak awet muda mulu ya sampai sekarang juga. Iya sih. Pesonanya kan nggak pernah mati, gue bilang. Karisma. Bener, karismatik. Gitulah pokoknya wibawa ya kita bilangnya, pokoknya gitu ya. Tapi kalau di mata aku sih B aja sih, karena tadi kan udah ketahuan pegangannya ya. Jadi aku nggak gini loh Beb. Mungkin menurut kamu tuh ganteng banget ya, tapi menurut aku biasa aja. Jadi karena udah tahu ya. Ya udah tahu sih inti jiwa dia gitu. Seperti apa yang aslinya. Tenang. Tanpa itu dia bukan siapa-siapa. Oke, benar-benar. Ada satu lagi nih. Ini tuh adalah, gue bilang apa ya, mungkin saat ini tuh kayak artisnya artis kali ya. Karena setiap artis yang terlink dengan beliau ini pasti namanya ikut naik. Dan memang kaya banget sih. Artis kaya banyak ya. Ini gak nyebut nama ya. Ini. Iya dong, kan makanya matching tadi sama itu yang aku bilang. Jadi gini, kita berhubungan, kita koneksi dengan siapapun Beb, itu ada benangnya gitu. Makanya ini kita juga kan gini, ini
kita kan nggak tahu kan apa-apa yang menghubungkan kita kan di masa lalu atau Bener ya? iya dong, nggak mungkin. Tiba-tiba di Setiap saat pertemuan, ini, setiap pertemuan itu ada hikmahnya, ada tabir yang terbuka gitu. Ya pakai logika aja kamu kalau nggak ngerti perkataan aku ya. iya gitu. benar-benar. Jadi setiap pertemuan Beb, mau kamu cuman selewat nih sama aku atau mungkin nanti nextnya ke depannya kita kerja sama lagi atau apapun itu ada tali penghubung yang mungkin bisa jadi dari kamu juga mungkin kan kenal yang orang seperti aku gitu ya dulunya orang tua kamu. Nggak mungkin kalau orang tua ngediamin anaknya, itu pasti ada. Nah bisa jadi dia sumbernya juga sama dengan aku gitu. Jadi ini kita berkaitan gitu. Kalau kata Sunda mah sakokocoran Nyanya, gitunya. sasumber gitu, Sesumber. bahasa iya nama. Oh, itulah yang membuat si cowok ini Iya. dengan yang Nah, cewek tadi kebetulan, pernah prok iya. gitu. Kebetulan tadi yang dukun kenalan yang di bapaknya itu cari, itu si cowok ini juga situ. Oh. Jadi semuanya tuh serba megang gitu, Beb. Jadi si cowok juga punya pegangan kayak batu gitu sih aku lihat. Oh, gitu. Iya, jadi pesonanya juga kan sampai sekarang kan istrinya kan nurut banget manut. Iya sih. Itu kan harta kekayaan yang kaya kan ceweknya, cowok nggak ada cowok cuma minta mobil sport doang gitu. Tapi ngomongin cinta ya, ini kan dari tadi kita ngomongin juga ada sesuatu yang kayak susuk, aura, atau pegangan kayak tadi ya, batu keris dan segala macem. Ini kan kalau ngomongin di hubungan, terutama ke sosok-sosok artis atau siapapun yang menggunakan itu tapi menikah, artinya punya pasangan. Kan biasanya landasannya yang gue awam tahu kan cinta ya. Ngomongin kayak artis tadi, ada beberapa orang yang memang punya pasangan. Sebetulnya hatinya itu mereka sudah memikat dan merasa menggenggam pasangannya itu tanpa hingga mereka tuh nggak bisa berkutik, ada yang bengong, ada yang disakitin kayak gimana juga. Iya, tetap bertahan, KDRT juga bertahan. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya cinta itu sebetulnya ke pasangannya itu nggak sih? Atau sebetulnya juga enggak gitu? Bisa ngelihat juga nggak sih kamu kayak gitu? Iya, jadi ada dua ya. Kalau yang dipaksakan itu 1 tahun nggak akan lanjut. Harus kembali ke aku lagi. Jadi biar supaya langgeng. Kalau yang memang ada cinta, ada rasa sayang, ada empati di sana, ya, ada cinta yang tadi kita bilang ya, getaran yang perasaan sayang, suka, kagum dan sebagainya, empati apa, itu ya apa tuh? Kayak asap gitu. Wah, ada gangguan ya. Aduh kacau, yang barusan apa tuh yang terlempar manja? Jangan-jangan yang iri dengki lagi ke kamu, Beb. Awas nih, laki-laki nih aku lihat nih. Kok merinding Iya, ya kayak- gue tiba-tiba. Enggak. Aku jagain. Aman kan? Aman. Kan ada Nyai, ya kan? Nggak usah Iya ketakutan. sih. Lanjut. Oke, terus gimana fokus Oke. sobat? Kalau misalnya ada cinta di sana, Beb, itu akan lama. Oke. Nggak akan cerai dalam kurun waktu 1 tahun. Aku nggak menyalahkan ya, orang syariat boleh kemana aja. Cuma tadi kalau awalnya nafsu, cuma pengen dapetin badan, sorry ya, kita ini udah dewasa lah ya. Cuma pengen dapetin hubungan intimnya aja, itu udah pasti tadi 1 tahun udah retak. Pasti harus kembali itu ke praktisinya, praktisi manapun, mau katanya bilang permanen apa, itu harus kembali, nggak bisa. Karena benang kontraknya udah putus. Makanya kan kalau dipaksain jadi perselingkuhan kan. Iya benar ya. Terus dia manut-manut aja, yaitu dia kalah berarti sama pasangannya. Kalau kita jadi gini, Beb, hidup itu hanya 2. Kita mengendalikan atau dikendalikan. Oh, banyak banget serangan ya dari tadi. Demi Allah, ini kenapa di kiri gua? Lu denger nggak tadi suara krek gitu? Ada orang nggak? Banyak. di sini? Banyak gangguan, asap putih tadi tebal aku lihat tuh, nggak ada kan. Aman aja Ternyata itu. ya, sorry ya. Itu siapa itu, Aku Beb? intip itu suamiku. Oh iya, Enggak, mana tahu di sini ada yang duduk. Enggak. Kosong juga, dia sendirian di sono. itu main HP, bukan. Tadi ada asap dari pelipis kiri kamu terus langsung terbang Serius? ke AC itu. Serius? Nggak apa-apa, aman Aman ya? Ada saya. Kecuali kalau saya udah pulang, saya nggak tahu ya gitu. Jangan gitu dong, Beb. Nggak aman. Oke, terus lanjut. Jadi Yang gimana di rumah tadi? ini jagain Kak. Jadi cinta itu kalau misalnya memang tujuannya adalah misalnya aku memelet atau pakai susuk tertentu untuk misalnya pengen menikah sama si A dan aku pun cinta Oke, gitu. kalau Itu cinta berarti boleh, nggak apa-apa. Tapi aman. kalau akunya cuma enggak, gue cuma pengen duitnya Iya, doang. cuma duitnya aja atau seksnya aja gitu ya. Ini kita ngomong belak-belakan aja. Itu ya 1 tahun juga enggak gitu. Oh, ada limitnya ya. Iya. Dan harus di retouch ya. Betul. Harus dong. Kan makeup aja ada retouch-nya. Iya sih.
Terus gimana nih kalau mana tahu ada penonton misalnya atau sobat yang pengen curhat nih, itu gimana caranya? Ya WA aja, WA kan ada aja. di bio. Langsung di bio ya. Iya. Jadi langsung ke IG-nya, Iya. IG-nya ada di nanti ditampilin. Terus langsung terkonek ya sama Nyi Satriani. Ini thank you banget loh, Iya, semua sayang. pertanyaanku dijawab. Sama-sama ya. Gak ada yang gak dijawab sobat. Dan ini juga jadi pengetahuan buat aku dan mudah-mudahan jadi apa ya, kita semua bisa ngambil hikmahnya karena di dunia ini kan memang selalu ada dua sisi. Dan di sini ada seorang Nyi Satriani yang selalu memberikan apa ya, saran ataupun apapun itu yang mungkin jadi permasalahan kalian dan selalu ada jalan tengahnya. Iya, pasti Beb. Pasti Dan- akan ada jalan keluar. Nah, itu yang penting Mas Sobat. Jadi terima kasih Sobat udah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next episode. Bye. Bye-bye.